Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Majelis Zikir Ma'rifatullah dengan tayangan YouTube Buya Pasaman Timur akan selalu berbagi ilmu dan wawasan tentang iman hakikat dalam hakikat amal dan ibadah. Insyaallah berbicara soal hakikat amal dan ibadah pada waktu dan kesempatan yang mulia ini, yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi tentang wawasan menuju 4 syarat untuk mendapatkan syariat Nabi. Peningkatan syariat ini juga sangat harus dilakukan, karena syariat ini adalah tumpuan awal dan tumpuan akhir dari perjalanan rohani. Kalau sudah rohani ini berjalan sampai ke makom ma'rifat dan dia kembali lagi ke makom syariat, tapi syariatnya sudah berubah meningkat kepada tingkat syariatun Nabi. Bagaimana kita mendapatkan syariatun Nabi? Karena dalam sabdanya Rasulullah telah mengatakan, "Sallu ra'aitimuni usolli." Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Ini tuntutan panggilan beliau ini sangat membuat kita menjadikan suatu perhatian. Himbauan ini sangat menjadi perhatian kita karena kita diperintahkan untuk melihat. Sallu ra'aitimuni usolli. Salatlah kamu seperti melihat aku salat. Kalau tidak kita indahkan dan kita laksanakan, bagaimana bisa sampai salat kita kepada Allah kalau tidak berimamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam bentuk kodrat. Dengan kita mengetahui kodrat-kodrat
hakikat Allah dalam diri. Salah satunya hakikat Allah itu adalah hakikat Muhammad yang berkodratkan zat yang ditiupkan ruh bernama rohani. Ini adalah hakikat Muhammad. Hakikatnya Rasulullah ini, untuk kita bisa melakukan ini ada 4 syarat. 4 syarat ini harus kita punya kemampuan di sini, yaitu kemampuan hakikat tentang 4 syarat menuju syariatun Nabi. Yang pertama yaitu fiklinya, yaitu perbuatan. Jadi dalam kesadaran, tingkat kesadaran yang paling tinggi, perbuatan yang dilakukan, yang berbuat, yang melakukan, ini juga harus kita belajar memahami. Kalau yang melakukan ini, mendirikan dan mengerjakan, belum bisa kita saksikan dalam mata batin kita, karena sholat ini adalah alam saksi, fardu ain. Jadi kita harus menyaksikan. Kalau kita belum paham penyaksian dari fikli atau perbuatannya, mana yang bergerak dan mana yang, siapa yang menggerakkan, apa yang bergerak dan apa yang menggerakkan, ini adalah makom pembuatan sifat fikli, yaitu perbuatan. Tingkat ini juga kalau kita belum memahami siapa yang qomat, siapa yang hayya sholah, siapa yang melakukan hayya falah. Nah, kalau ini juga belum paham, belum bisa kita saksikan dengan mata hati kita. Mata batin dan mata hati ini belum terbuka dan belum hidup menyaksikan itu, berarti fiklinya kita belum dapat. Karena kita disuruh melihat seperti aku sholat. Nah, dasarnya kita melihat itu harus memiliki 4 syarat tadi. Kita harus mengetahui makom yang 4 syarat ini. Itu tadi fikli, perbuatan. Harus mengetahui siapa yang bergerak dan yang menggerakkan, atau siapa yang mengadakan ikamatis sholah dan ifa'alus sholah. Mengerjakan dan mendirikan itu tidak sama. Itu siapa yang melakukan itu. Ini juga harus kita belajar. Nah, yang kedua, syarat syariatun Nabi itu adalah takbir. Nah, hakikat yang terjadi pada diri rahasia yang berdiri di kala melakukan selesai takbir, takbir berdiri dan takbir untuk bertajali. Nah, ini juga harus kita ketahui. Siapa takbir yang bertajali? Kalau takbir yang berdiri itu beda dengan takbir yang bertajali. Bertajali itu yang melaksanakan gerakannya. Mulai dia ruku, sujud, duduk, berdiri lagi. Ruku, sujud, duduk, berdiri lagi. Nah, ini tajalinya. Kalau tidak bertajali,
berarti kodrat itu kita sudah paham, pasti menuju diri rahasia yang pernah kita bahas. Itulah ihram. Tapi kalau ini adalah yang sifatnya mempersembahkan. Nah, ini yang dikatakan takbir. Kalau kita sudah tahu syarat yang kedua ini takbir, artinya takbir bertajali, dan siapa yang dipersembahkan kepada wujud yang menunggu ini. Nah, ini juga harus wajib kita paham, dan wajib itu dipelajari, karena solat menyembah sifat zahir dan dipersembahkan sifat rohani. Jadi bagaimana cara tajalli penyembahan dan penyerahan, ini juga tajalli Allah dan tajalli sirullahnya kita harus tahu. Itu syarat yang kedua, yaitu takbir membawa tajalli yang menyerahkan. Jadi siapa yang dipersembahkan di saat kita mentajalikan rakaat itu. Nah, yang ketiga para hadirin pemirsa, syarat untuk syariat Nabi ini adalah tahiyat. Nah, tahiyat ini kenapa menjadi syaratun nabiin? Karena tajalli Nabi itu ada di tahiyat dengan Allah. Nabi mengalami tajalli Allah ini di dalam masa tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Nah, kalau kita tidak bisa juga tahu nih bagaimana proses kejadian tajalli dalam rangka mendapatkan 9 martabat Allah dalam makom tahiyat. Nah, dalam makom tahiyat ini Nabi mendapatkan 9 martabat Allah. Makanya dalam 17 rakaat itu ada 9 kali syahadat. Ada 9 kali bersyahadat dalam 17 rakaat. Ini juga harus kita bisa melakukan perbuatannya, hakikatnya. Itu syariatun nabiin yang ketiga. Nah, yang bagaimana dengan yang keempat? Yaitu syariatun nabi ini dalam salam. Nah, ini sangat penting sekali, karena di tahiyat akhir sebelum salam ada kunjungan Allah kepada Nabi. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyun wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini pasti ada tajalli yang terjadi di situ, di salam itu. Apa yang dilakukan Allah dengan Nabi dikala tajalli pada duduk atau salam. Nah, ini wajib kita juga tahu. Jadi para jemaah dan hadirin semuanya, untuk mendapatkan peningkatan syariat ini menjadi syariatun nabiin, harus kita memenuhi ilmu pengetahuan 4 syarat tadi, yaitu tentang perbuatan atau fiklinya, tentang takbir atau yang dipersembahkan, tentang tahiyat untuk tajalli batinnya, bagaimana mendapatkan 9 martabat Allah dalam tahiyat secara hakikat,
Dan yang keempat, salam. Apa amanah yang dijadikan dalam salam tersebut? Nah, kalau empat kemampuan tadi, kalau kita sudah miliki, berarti syariat kita sudah diberikan kenaikan derajat oleh Allah sebagai syariatun Nabi. Tapi kalau syariatul kasab atau syariatul fiddin itu hanya perbuatan amaliyah, ya. Nah, makanya kita tingkatkan dari amal ke ibadah. Kalau tingkatnya ke ibadah, Muhammad awal jadi. Nah, ini sudah memakai syariatun Nabi. Artinya kita bisa memandang dengan iman kita hakikat yang terjadi di dalam sebuah syariat. Karena tidak akan ada sebuah syariat tanpa hakikat. Kalau syariat ini tidak mengandung hakikat, tidak akan ada pernyataan salah atau benar dalam sholat. Kalau syariat ini tidak ada mengandung hakikat, salah benar tidak ada dalam sholat. Tapi kalau ada hakikat, berarti berlakulah salah atau benar. Kenapa? Ini yang dikatakan faqih. Faqih itu faham dan mengerti. Kalau dalam syariat disebut fikih, menjalankan tentang apa yang kita pahami. Para hadirin jamaah dan para jamaah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita dengan mempelajari kuantitas diri kita untuk menuju kualitas ibadah. Lebih banyak, lebih baik kita melakukan tajali pelaksanaan praktek daripada kita mengagumi sebuah cerita tapi tidak bisa melaksanakan dengan buktinya. Untuk itu para hadirin dan hadirat sekalian, kalau memang kita ingin terijabah oleh Allah sholat kita, maka syariat ini harus ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan? Nilai hakikatnya di dalam perbuatan dan gerakan dan perkataan. Harus semakin kita mendapatkan ketinggian pemahaman hakikatnya, maka semakin tinggi juga kodrat nilai dari sholat kita. Sampai datangnya hidayah kepada sholat kita tersebut. Dengan datangnya hidayah, maka sholat itu sudah berkah dan membawa keberkahan dunia dan akhirat. Insya Allah selalu akan kita tingkatkan. Baik para hadirin dan hadirat dimanapun berada, bagi yang ingin melaksanakan, mengikuti bimbingan dalam makom belajar YouTube Buya Pasaman Timur, dalam makom ilmu tauhid, ilahiyah, siriyah, ghaibiyah, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur. Dan sudah ada pengurus-pengurus dari yayasan yang akan menuntun dan akan membimbing untuk mendapatkan baiat dan masuk ke dalam grup belajar. Ia adalah keindahan dalam suatu kehidupan tanpa kita mengenal Allah. Dengan kita beribadah kepada Allah, hidup akan terarah. Dan dengan berilmu kepada Allah, maka hidup akan mudah. Insya Allah mudah-mudahan
selalu kita saling mengingatkan satu antara lain. Tidak ada suatu kelebihan dan kehebatan di tangan manusia kecuali Allah memberikan suatu kemampuan untuk diakui oleh manusia di dalam diri manusia itu sendiri, bukan mengakui diri kita, insyaallah. Baik para hadirin dan segala jamaah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat, nanti kita akan sambung lagi di tayangan berikutnya tentang hakikat beribadah kepada Allah, marifatullah, insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.